إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده فقال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Walhamdulillah, kita tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan pujian yang terbaik dan juga sanjungan yang terindah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan di antara bentuk pujian dan sanjungan yang paling terbaik adalah kalimat walhamdulillah. Makna kalimat tersebut adalah wasful mahmud, yaitu mensifati yang dipuji dengan pensifatan yang sempurna ma'al mahabbati wa ta'zim, yang itu diiringi dengan pengagungan dan kecintaan. Dan ini berbeda dengan sanjungan atau pujian kepada individu atau kepada manusia. Terkadang kita memuji manusia, menyanjungnya tanpa diiringi kecintaan kepadanya, atau kita tidak mengagungkan dia. Makanya pujian yang sempurna hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Manusia sekadar dipuji sesuai dengan kadar kebaikan dia, itu pun jika memang maslahatnya besar. Tetapi ketika mudaratnya besar, maka jangan dipuji, sebab akan membuahkan ujub, akan membuahkan perasaan bangga, dan ini membahayakan amalan saleh. Insyaallah taala di kesempatan ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran dengan tema fikih ringkas yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana masih di Kitabul Janaiz, ya. Masih di Kitabul Janaiz.
pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang apa yang dibaca ketika memasukkan jenazah ke liang lahat. Nah, yaitu apa? Bismillah wa ala minnati Rasulillah. Nah, ini yang terakhir pembahasan sebelumnya. Dan ada yang lupa kita sampaikan di akhir pembahasan di kitab ini terkait masalah itu, yaitu anjuran bagi mereka yang berada di sekitar pekuburan dan menyaksikan secara langsung prosesi jenazah itu dikuburkan, yaitu dengan mengambil 3 genggam tanah dan kemudian dihamburkan ke bagian kepala si jenazah. Berkata penulis, wa yustahabbu liman 'indal qabri ayyahussu min turabi thalatha hasawatin biyadihi jami'an ba'dal faraghi min saddil lahdi. Dianjurkan, mustahab, ya, siapa saja yang ada di sekitar liang, ya, di sekitar lubang kuburan. Nah, mengambil 3 genggam tanah. 3 genggam tanah. Dan 3 genggam tanah ini bukan tanah yang khusus. Ya, jadi tidak perlu pesan tanah untuk itu. Ya. Nah, kemudian boleh siapa saja yang ada di sekitar kubur, tidak mesti orang khusus. Ya. Nah, tidak mesti orang khusus seperti yang mungkin biasa di tengah masyarakat, kasih fulan, ya. Kenapa fulan? Farokah. Kalau dia enggak ada itu. Ya. Nah, dengan 3 genggaman, ya. Enggak usah tanya lagi apa genggamannya penuh atau kecil. Enggak usah terlalu ribet. Ya, cukup 1 genggam plak. Bagian kepala. Nah, setelah jenazah ini dimasukkan ke liang lahat dan ditutup dengan biasanya apa? Papan. Ya, kalau Nabi ditutupi dengan apa? Batu. Nah, jangan antum jadi anti mainstream ya. Ya, umumnya di negeri kita tercinta ini, secara khusus di kota idaman Palopo, liang lahat ditutup dengan papan, antum anti mainstream, minta batu. Ya, itu mungkin menyusahkan orang lain. Apa fungsinya itu papan? Apa fungsi itu batu? Pada manusia sama. Ya, untuk menutupi jenazah. Jadi enggak perlu ya, sampai mengatakan sunnah itu liang lahat ditutupi dengan batu sebagaimana Nabi. Enggak seperti itu. Ya. Nah, iya. Ini perlu sedikit kita nantinya belajar yang mana yang masuk dalam kategori sunnah dari apa-apa yang dilakukan Nabi oleh dan para sahabat. Supaya kita enggak salah paham mana itu sunnah dan sebenarnya mana itu yang bukan sunnah. Nah, kenapa kita mesti lakukan itu? Li hadithi Abi Hurairah. Ini berdasarkan haditsnya Abu Hurairah. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa Al-Qalil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin thumma ata al-mayyita fahassa alaihi min kibali ra'sihi salasan. Nabi Abu Hurairah menceritakan, iya, ada jenazah. Iya, setelah semua proses selesai, beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian dikuburkan. Ketika dikuburkan, beliau datang, ya,
menaburkan ya di bagian kepalanya jenazah yang sudah ditutupi lahat papan atau batu tadi 3 kali. Ini dilakukan oleh Nabi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apa yang dibaca? Ya, jawabannya tidak ada yang dibaca. Nah, dan jauh ditambahi baca-bacaan. Kenapa? Tidak ada keterangan dari Nabi tambah bacaan. Ya, jangan, sebab setahu saya orang Indonesia itu kreatif. Ya, sedikit-sedikit semuanya serba bacaan, walaupun kelihatannya Islami, tapi enggak ada. Kreatif sekali orang Indonesia. Coba saja lihat orang yang ingin mengelabui Polantas, ya, supaya tidak kelihatan Polantas, nah baca apa? Ayat dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Memang maknanya itu ayat betul. Iya, wa ja'alna, kami jadikan min baini aydihim, di depannya dinding. Wa min khalfihim, dinding. Kalau itu terjadi, kau tidak bisa lewat. Iya enggak? Iya. Coba silahkan cek itu artinya ayat. Makanya penting orang belajar bahasa Arab supaya nak tahu apa artinya nak baca. Ya. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Akhirnya mereka enggak bisa melihat. Cocok mi. Mungkin saja Polantasnya tidak lihat, kau juga tidak bisa lewat. Sebab di depan dinding, di belakang dinding. Mau kemana? Iya. Ah, ini kreativitasnya orang Indonesia yang kadang, ya kita mau ketawa juga gimana? Ya, Islami sekali kelihatan. Ya. Nah, padahal kalau merujuk ketuntunan nggak ada. Nabi saja nggak baca apa-apa, cukup menghamburkan. Kalau antum biasa baca apa? Siapa yang suka menghambur-hamburkan tanah? Apa yang antum baca? Tidak ada mau mengaku. Nah, tidak apa-apa. Nanti antum malu kalau yang jelas jangan lagi sembarang baca. Ya. Nah, baik. Ini, jadi itu termasuk sunnah. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sunnah setelah penguburan jenazah. Iya, sunnah setelah penguburan jenazah. Wa yusannu ba'dal faraghi min dafnihi umuran. Dan disunnahkan setelah penguburan jenazah itu beberapa perkara, atau bahasanya beberapa perkara yang disunnahkan setelah jenazah dikuburkan. Nah, al-awwal, yang pertama, ayyurfa'al qabru 'anil ardi khalilan nahwa shibrin wa la yusawwa bil ard wa dhalika liyatamayyaza fayusana wa la yuhana. Yang pertama, setelah jenazah dikubur, tutup yang lahat, iya, kan ditimbun, ya, ditimbun kuburannya. Iya, jangan dibilang selesai dihamburkan 3 kali ditinggalkan. Ya, enggak, ditimbun. Nah, ketika kuburan ini ditimbun, maka termasuk yang dianjurkan, ya, adalah meninggikan, ya, tanah kuburan tersebut setinggi sejengkal dan tidak boleh lebih.
Ini ya. Ditinggikan sejengkal. Tidak boleh lebih. Jangan dikasih rata. Ya. Kenapa? Untuk membedakan antara kuburan dengan yang bukan. Ya. Nah, kalau dikasih rata, kata di sini penulis, ya, bisa orang, ya, apa istilahnya, ditelantarkan, diinjak-injak apa segala macam. Padahal tidak boleh. Ya. Kan kalau rata toh tidak ditahu. Nah, dan dengan ditinggikan sejengkal itu, ya, niscaya akan lebih terjaga kuburan tersebut. Nah, apa dasarnya yang ini? Dasarnya adalah haditsnya Jabir. Hadits Jabir, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi labinu nasban wa rufi'a qabruhu minal ard nahwan min shibrin. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi ketika wafat, ya, Nabi ketika wafat dimasukkan ke kubur, ke liang lahat, ya. Lalu ditegakkan, ya, batu, ya, untuk menutupi liang lahat beliau, dan rufi'a qabruhu minal ard, tanah kuburan beliau agak ditinggikan, ya, nahwan min shiblin, kurang lebih sejengkal. Nah, kurang lebih sejengkal. Nah, ini anjurannya. Kenapa kita katakan tidak boleh lebih? Sebab ada hadits Jabir yang lain yang datang juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bahkan juga ada haditsnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keduanya riwayat Imam Muslim. Larangan meninggikan, ya, menyemen, membuat batu, bikin rumah di atas kuburan. Nah, kalau haditsnya Ali bin Abi Thalib agak tegas, ya. Beliau pernah berkata kepada muridnya, ya, ala ab'asuka ala ma ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, maukah aku beri tugas kepadamu? Ini Ali bin Abi Thalib kepada murid beliau. Maukah kau aku beri tugas sebagaimana saya mendapat tugas dari Nabi? Iya. Nah, apa itu? Iya, anda tada, timsan, iya, illa, iya, tamastahu. Jangan kau biarkan ada patung, ada gambar makhluk bernyawa, kecuali kau hapus atau kau rusak. Nah, wala qabran musyrifun illa sawaitahu. Demikian pula kuburan yang ditinggikan, yang diagungkan, kecuali kau kasih kasih rata. Nah, ini hadits riwayat Imam Muslim. Iya, ini hadits datang dari Ali bin Abi Thalib, beri tugas kepada murid beliau, yang tugas tersebut datang dari Nabi. Iya, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, iya, beliau menyebutkan juga riwayat Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassisa al-qabr. Nabi melarang menyemen kuburan. Wa ayyaquda alai. Nabi juga melarang duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alai. Nabi juga melarang membangun sesuatu di atas
kuburan. Ini semua larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tersebut riwayat Imam Muslim. Iya. Dan ini larangan yang tegas. Iya. Larangan yang tegas. Iya. Makanya kalaupun ditinggikan, jangan lebih dari sejengkal. Iya. Nah, wah, bukankah kita memberikan penghormatan, pemuliaan kepada orang yang meninggal? Apalagi yang meninggal ini orang tua atau teman, kapolo. Iya, sebagai bentuk pemuliaan kita kasih bagus kuburannya. Maka kita katakan bukan itu yang Anda butuhkan. Iya. Kok kirim sapi untuk dia, enggak sampai-sampai. Iya. Kok kirim pesawat untuk dia, enggak sampai. Yang dia sampai itu, kau doakan dia dengan doa yang terbaik. Apa doa yang terbaik? Mohonkan ampun. Minta kepada Allah supaya dia diampuni. Amal solehnya diterima. Dia diberi rahmat. Supaya kuburannya bisa jadi taman dari taman surga. Ya. Nah, adapun kau bangun di atasnya bangunan yang bagus, kau pasang AC, ya, 4 PK dari 4 sudut. Siapa yang dingin? Kau yang di atas. Nah, coba orang kok enggak mikir sampai ke situ. Nah, itu yang paling penting. Kalau memang kau sangat sayang sama orang di kuburan, berikan yang terbaik. Iya. Apa yang terbaik? Iya. Apa yang bermanfaat untuk dia di akhirat? Dia sudah putus dengan hubungan di dunia. Ingat, sudah putus. Tidak ada hubungan dengan kita lagi di dunia. Iya. Nah, kau mau pasangkan listrik di bawah juga, tidak ada manfaatnya. Ya. Doakan dia dengan doa terbaik. Ya. Mohonkan dia ampunan. Ya. Nah, itu yang terbaik. Bukan dengan dibangun kuburannya. Itu malah menyelisihi tuntunan ya, Islam. Sebab Islam itu dibawa oleh siapa? Rasulullah. Rasulullah melarang melakukan yang seperti itu. Lalu Anda tinggikan, kasih bagus, kasih tembok cantik-cantik. Anda ikuti petunjuk siapa? Petunjuk siapa yang Anda ikuti? Ya? Nenek moyang. Memang agama ini datang dari nenek moyang. Agama ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, yang dibuat-buat, enggak ada tuntunan. Nah, iya, kalau itu adalah kuburan orang tuamu, maka iya, yang terbaik Anda juga mohonkan ampun untuk orang tua Anda. Iya, itu yang paling dibutuhkan. Nah, bahkan di dalam hadis yang disahihkan sanadnya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya innal abda, seorang hamba itu la yurfa darajatuhu fil akhirah. Orang tua itu diangkat derajatnya di akhirat sampai dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dari mana ini semua? Maka dia jawab, iya, di istighfari ibnak. Itu disebabkan permohonan ampun dari anakmu. Iya. Bukan karena kuburanmu dikasih tinggi, dikasih cantik, iya, dikasih hebat. Iya. Tidak, tapi istighfarnya anakmu yang masih hidup. Itu yang paling pokok jemaah sekalian. Iya. Nah, iya. Mereka tidak butuh Anda kasih cantik itu, tidak. Yang mereka butuhkan kiriman doa kalian, istighfarnya kalian. Itu yang sangat mereka butuhkan. Nah, makanya kalau Anda punya solidaritas kepada kawan, kepada sahabat, berikan yang terbaik untuk dia. Jangan memberikan sesuatu yang tidak ada tuntunan. Ya. Kalau tidak paham, belajar. Ya. Islam ini bukan hanya sekedar label nama Fulan bin Fulan, agama Islam. Bukan cuma sekadar itu. Islam itu nampak
Iya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari perkataan dengan sampai diamnya, adabnya, akhlaknya, semuanya nampak. Inilah Islam. Dan itu mesti belajar. Ya, mesti belajar. Gimana kok bisa tahu kalau tidak belajar? Nah, harus belajar. Nah, olehnya, iya, larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mengatakan, wah, kuburannya Nabi dikasih tinggi. Nah, Nabi melarang hal tersebut, dan fakta yang terjadi, ya, di antara para at-tabi'in itu menceritakan, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sendiri menyaksikan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musanniman, hanya berupa gundukan. Hanya berupa gundukan, tidak ada yang lain. Ya, tidak dikasih cantik, tidak dikasih, tidak ada. Ya, bahkan di dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, ya, beliau juga sebutkan dengan tegas kuburannya Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburannya Umar, semuanya sama. Iya, semuanya sama. Itu kesepakatan mereka. Dan siapapun yang belajar fikih di mazhab Syafi'i, ya, fikih di mazhab Syafi'i, termasuk di antaranya Matan Abi Syuja', ya, itu mazhab Syafi'i, kita kan mazhab Syafi'i, iya, beliau, iya, dalam matan tersebut menyebutkan bahwa dilarang, iya, membangun dan meninggikan kuburan kecuali hanya sekedar satu jengkal untuk membedakan dia dengan tanah yang lain. Ya, ini fikih di mazhab Syafi'i. Nah, kalau ada orang mengaku mazhab Syafi'i, ya, tapi tidak mengikuti mazhabnya, iya, maka saya tidak tahu siapa lagi yang ikuti dia. Saya tidak tahu siapa lagi yang ikuti. Dan Imam Syafi'i mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah. Makanya beliau tugaskan, idza sahhal hadithi fa huwa mazhabi. Kalau haditsnya sahih, itu mazhabku. Ya, bukan qila wa qala. Katanya begini, katanya begini. Enggak. Ya, itu namanya qila wa qala. Ini, ya, jadi cukup ditinggikan seperti itu. Yang kedua, ayyaj'al musannaman, dibuat semacam gundukan. Gundukan itu musannaman, punuk. Pernah lihat punuk onta? Ya, kayak begitu dibuat gundukan. Dibuat gundukan. Ya. Apakah perlu dimodel gundukannya? Ya, perlu dimodel? Tidak usah model-model. Model senapan, model pistol, tidak usah. Cukup gundukan sejengkal. Ya. Tidak perlu dipasangi apa? Apa biasa dipasangi? Oh, batas di pinggir ya. Ada tulisannya BPN. Gitu. Bikin sertifikat. Ada dan enggak perlu jamaah. Ya, antum jadi saksi. Ya. Kalau saya meninggal, enggak usah dibawa kemana-mana. Saya meninggal di Palopo saya dikubur. Dan tidak perlu ada, ya, tidak perlu ada macam-macam. Ya. Cukup kasih begitu saja. Enggak ada yang lain. Pasangi batu, terserah batu apa yang ada. Batu kali, batu karang, batu ringan, pasang bami di situ. Selesai. Itu kalau saya. Ya. Sebab tidak ada hubungan saya dengan anda lagi di luar sana. Saya cuma punya hubungan dengan, ya, pintu gerbang akhirat. Itu urusan saya. Saya lebih sibuk untuk itu nantinya. Dibandingkan ngurus di atas. Sudah mekanu tembok, sudah mekanu tegel, keramik. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Yang ana minta, mulai di sholat jenazah sampai setiap antum ingat, ya, mintakan ampun untuk anak. Itu saja. Ya, enggak perlu yang lain. Kalau memang, ya, antum masih ingat saya. Kalau tidak ingat, saya juga tidak masalah.
Ya, lebih-lebih bagaimana saya bisa ingat kau dibawa maka siu dengan malaikat mungkar dengan nakir. Ya. Nah, baik. Jadi kenapa demikian? Ini berdasarkan hadis Sufyan bin Tamar. Beliau mengatakan, "Ra'aitu qabran Nabi musannaman." Saya melihat kuburannya Nabi itu hanya gundukan. Ya, hanya gundukan kayak punuk onta begitu. Nah, saya minum lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, ayyu'allimahu bihajarin aw nahwihi liyadfana ilaihi man yamutu min ahlihi. Yang ketiga, kuburan tersebut dikasih tanda. Dikasih tanda. Nah, apakah itu berupa batu, hajar, au nahwihi, atau yang semisal dengan batu? Ya. Nah, batu atau yang semisal dengan batu. Apakah ada batu khusus untuk kuburan? Ada tidak batu khusus untuk kuburan? Ada. Antum bilang apa? Batu apa? Mau pesan batu apa? Batu kali, batu karang, atau batu nisan? Batu khusus ngapain? Ya. Nah, ya kecuali kalau bisa ribut dengan keluarga besar, bisa terjadi pertumpahan darah, ya tidak apa-apa. Daripada ribut, tidak apa-apa pesan batu nisan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, sekedar penanda bahwa ini apa? Ini kuburan. Sekedar penanda. Ya. Antum kalau sempat dapat saya meninggal, tidak usah pesankan saya batu nisan. Ya. Antum dapat batu batalingan itu bammo. Ya, apalagi yang potongan-potongannya itu bammo, tidak perlu pusing. Ya. Naam. Daripada antum siapkan lagi budget pesan batu nisan, diangkut lagi membanda dan seterusnya. Ya, bikin repot saja padahal saya tidak ada urusan dengan itu. Nah, atau batu yang ada di situ, batu kali, batu karang, ya. Nah, batu talinga itu bang mau pasang. Iya, saya tidak perlu ji. Kalau saya, entah kalau antum, iya. Nah, antum pernah berkunjung ke Madinah, iya. Di sebelah utara Masjid Nabawi, di sana ada pemakaman Baqi. Pernah lihat pemakaman Baqi? Baqi Al-Gharqad, pemakaman, pekuburan yang didoakan khusus oleh Nabi, siapapun yang dikubur di situ. Lihat modelnya. Ya, lihat. Mewah? Enggak ada sama sekali mewah. Padahal yang dikubur di situ keturunan raja-raja, keturunan Raja Saud. Ya, enggak ada biasa. Ya, gundukan tanah, batu, selesai. Ya mungkin 10 tahun ke depan digali lagi, dikubur lagi di atasnya. Makanya enggak pernah penuh. Ya, kalau kita di sini tembok kayak tadi bikin patok BPN, pondasi keliling, sertifikat, hubungi ini. Deh. Gimana? Nah, kasihan juga kalau begitu. Ya. Bahkan jadi bisnis, kompleks pemakaman elit. Apa itu bisa meringankan orang yang mati dikuburkan disiksa? Bisa enggak? Karena dia dikuburkan di kompleks pemakaman elit. Bisa? Nah, sudah mahal-mahal, ya. Keluarga susah. Iya. Nah, bukan main harganya berapa? Ya. Apa itu? Ada kelasnya. Kelas ekonomi 50 juta.
Kelas VIP 100 juta. Kelas VVIP 150 juta. Kelas ekstra VVIP. Apa itu bisa mengurangi azab dari malaikat mungkar dan nakir? Memang mungkar dan nakir milih-milih tanah. Jangan toda ini kompleks elit ini harus lewat melapor ke security 1x24 jam. Begitu? Enggak ada. Makanya enggak usah terpesona. Wah, si fulan dikubur di kompleks pemakaman elit. Iya, memang sebab dia punya duit dan duit tersebut iya dia gunakan untuk itu. Seandainya digunakan untuk sesuatu yang lebih mendatangkan manfaat dan keberkahan, mengalir pahalanya dibandingkan yang kayak begitu. Untuk apa seperti itu? Supaya dapat cap. Iyo toda luar biasa. Cuma dapat itu. Kan cuma dapat itu. Luar biasa fulan. Iya, tapi belakangan menyesal. Kenapa? Jatah warisan sebagian besar lari ke situ. Ya toh? Iya, makanya jangan. Iya. Nah, biasa-biasa saja. Bahkan yang sunnah jemaah sekalian tidak ada pekuburan khusus. Itu yang sunnah. Seorang muslim dikuburkan di pekuburan kaum muslimin seperti biasa. Tidak ada pengkhususan. Ya, kecuali ada wasiat. Nih, misalnya si fulan wasiat kalau saya meninggal tolong dikuburkan di tanah saya yang seperti ini, di dekatnya ini. Kalau itu maslahatnya ada, ya, dan tidak ada mudaratnya, tidak ada masalah. Tapi kalau mesti ya dibawa jauh, misalnya dia meninggal di California, ya, mau dibawa ke Padang Sapa, waduh, pesawatnya itu loh. Ya, nah, jangan menyusahkan. Jadi dikasih tanda, ya, dikasih tanda. Kenapa dikasih tanda? Hal ini berdasarkan hadits Al-Muttalib. Ya. Al-Muttalib bin Abi Wada'ah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, "Lamma mata Utsman bin Mad'un, ukhrija bi janazatihi fadufina. Amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ayatiyahu bihajarin falam yastati' hamlahu." Kata Al-Muttalib bin Abi Wada'ah, beliau ceritakan ketika sahabat yang mulia yang namanya Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, ya. Nah, beliau meninggal, selesai di proses jenazahnya, maka beliau pun ya jenazahnya pun dikuburkan. Nah, selesai penguburan, Nabi ya memerintahkan seorang laki-laki atau seseorang ayatiyahu bihajarin, untuk mencari batu. Falam yastati' hamlahu, itu orang dapat batu tapi tidak bisa nangkak. Ya, tidak bisa nangkak itu batu. Nah, faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an dhira'i. Maka Nabi pun berdiri membantu laki-laki tersebut mengangkat batu. Beliau singsingkan lengannya. Nah, bantu angkat batu itu untuk batu kubur, batu nisan. Qala al-Muttalib, qala alladhi yukhbiruni an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ila bayadi dhira'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anha. Kata yang meriwayatkan hadis, saya betul-betul menyaksikan begitu putih dan bersih lengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum singkap lengannya, beliau bantu, ya. Iya, orang yang tidak bisa. Nah, ini nih pemimpin kaum muslimin, ya. Nah, ketika memerintahkan angkat batu tersebut, dia tidak bisa, dia bantu, ya. Nah, dia bantu. Ini tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah sahabat melihat begitu putih, ya, dan bersih lengannya Nabi sallallahu alaihi
Ya, wa ala alihi wasallam. Nah, dan memang Nabi pribadinya begitu, ya. Beliau bersih, ya. Pakaiannya juga bersih. Nah, tidak kusut, ya. Nah, tidak acak-acakan karena kebanyakan traveling, lupa disetrika dan seterusnya. Tidak disetrika mungkin. Jangan. Nabi bersih, ya. Beliau rapi. Nah, harusnya seorang muslim seperti itu. Nah, menjaga kebersihan dirinya. Dan dengan demikian dia belum berdakwah saja sudah nampak, oh inilah Islam bersih. Bukan acak-acakan, ya. Nah, kusut kiri kanan tidak jelas mana depan mana belakang. Nah, lalu summa hamalah fa wada'aha inda ra'sihi. Ya, Masya Allah. Batu tersebut diangkat oleh Nabi. Diangkat oleh Nabi. Ya. Nah, kekuatannya luar biasa. Ya. Dan kekuatan tersebut bukan datang begitu saja. Memang fisik beliau kuat. Ya, tidak malamma. Ya. Antum dapat fisik kuat dengan apa? Rajin olahraga. Ya, tidak madodong. Nah, ya. Utamanya yang jomblo ini, jangan sampai istrimu mengeluh, malam mah. Rajin, kasih kuat fisik antum. Ya. Nah, betul, saya tidak main-main. Seorang mukmin itu mesti kuat fisiknya. Dengan fisik yang kuat, ya, otomatis dia kuat juga beribadah. Iya toh? Iya, ini nanti menjelang Ramadan. Orang mau 1 juz 1 malam. Iya, baru 3 ayat. Bunyi semua. Padahal anak muda palsu. Makanya rajin olahraga jemaah sekalian. Fisik kasih kuat. Dengan kekuatan fisik itu juga imun kita kuat. Ya, imun kita kuat melawan COVID-19. Jangan main-main dengan COVID-19. Masih ada di sekitar kita COVID-19. Mungkin akan reproduksi lagi menjadi COVID-20. Wallahu a'lam. Waspada. Ya. Nah, kasih kuat imun. Dan tidak usah di-share jumlah yang mati, jumlah yang ODP, ODA. Itu bikin madodong ki. Ya, enggak usah. Makanya saya tegur biasa yang suka share jumlah yang mati, jumlah yang apa. Lebih banyak yang hidup dari yang mati. Ya tuh. Pasti jumlah yang hidup dari 250 juta penduduk Indonesia, 249 juta masih hidup. Hanya sekian yang mati. Ya, masih banyak temanku hidup. Daripada yang posting mati meja. Langsung down itu anunya. Imunnya, imannya, emennya semuanya down. Nah, saya tidak senang itu ya. Walaupun kita tahu itu berita, tapi beritakan yang positif, ya. Supaya pikiran kita positif, imun juga kuat, fisik juga kuat. Nabi kuat fisiknya. Makanya beliau punya istri berapa? 12. Dan beliau paling adil sama istri-istri beliau. Ya. Jangan coba-coba mimpi mau tambah istri. Kalau kekuatan fisik malam madodong. Kau zalim sama istrimu. Hanya cerita besar. Sunnah. Apa yang kamu hidupkan? Istrimu makdaleke. Saya tahu niat-niat antum yang terpendam. Sebelum realisasi itu, fisik mesti mampu. Ya, mampu berbuat adil dari sisi pelayanan, termasuk dari sisi sandang, pangan, papan. Kalau tidak, jangan main-main. Ya, jangan cari gara-gara. Apalagi kalau aset yang selama ini kau nikmati atas nama istrimu. Kau mau apa? Nah, cabut semua asetnya.
goodbye. Nah, iya, Isya itu jam 18, 19, 20. Nah, taib. Ya, Nabi angkat. Lalu beliau sebutkan alasannya kenapa mesti pasang batu sebagai penanda. Waqala ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaiha man mata min ahli. Supaya orang tahu ini adalah kuburan saudara saya, kaum muslimin. Ya, kasih tanda di situ. Nah, bahwa ini memang kuburan. Dan tidak usah bikin tanda aneh-aneh. Ya, cukup batu, cukup apa. Nah, jangan bikin aneh-aneh. Dan supaya nanti bisa dikuburkan di situ juga pak keluarganya yang meninggal belakangan. Nah, yang keempat, ya, yang keempat ini ayyakifa 'alal qabri yad'u lahu bit tasbit wa yastaghfir lahu wa ya'murul hadirina bidzalik. Ini yang keempat. Iya, setelah selesai penguburan itu jangan langsung pulang. Berdiri sejenak. Iya. Nah, berdiri di sekitar kubur dan mendoakan orang yang meninggal ini. Doakan apa? Bit tasbit, mohon kepada Allah supaya dia ini dikasih kekuatan dan kekokohan. Iya. Dan juga ampunan. Kenapa? Sekarang dia berhadapan dengan mungkar dan nakir. Ya. Sekarang dia akan berhadapan dengan mungkar dan nakir. Mohonkan. Iya. Nah, mintakan demikian. Dan bukan maksudnya Anda baca ayat kursi, baca yasin, baca tahlilan. Di situ bukan. Mintakan ampun. Ya. Sebab Nabi katakan apa? Nabi katakan ketika selesai penguburan, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Mohon ampun untuk saudara kalian ini. Ini selesai berdiri beliau. Mohon ampun untuk saudara kalian. Sekarang dia sedang ditanya. Ya. Nah, jadi tidak ada ceritanya. Mungkar dan nakir itu pending jadwal dia bertanya hanya karena dibikinkan tenda di situ di kuburannya. Banyak peziarah, enggak ada. Pokoknya kalau sudah waktunya, bahkan datang itu mungkar dan nakir. Nabi minta, mohonkan saudaramu ini kekuatan, kekokohan, mohonkan ampun dia. Nah, dan orang yang beriman seperti disebutkan dalam surah Ibrahim, yustabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang beriman itu dengan qaulus tsabit, ucapan yang kuat, ucapan yang kokoh, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Baik ketika dia menjelang wafat maupun ketika dia ditanya oleh mungkar dan nakir. Nah, ditanya oleh mungkar dan nakir. Nah, dan adapun kelanjutannya kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Nah, sudah lewat waktu. Iya. Ini demikian, ya. Masih ada lanjutannya. Nah. Baik. Tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.